Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang juga bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan terkait dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Bakal cawapres Anies Baswedan ini tidak dapat hadir kemarin dan dijadwalkan kembali akan diperiksa pada pekan depan. Sebelum Caimin, Anies Baswedan juga lebih dulu dipanggil KPK untuk penyelidikan kasus Formula E. Dan Erlangga Hartarto yang juga menjadi saksi terkait izin ekspor minyak sawit mentah. Nah, benarkah kasus-kasus ini murni soal hukum, bukan politik? Kami akan bahasnya. Sudah hadir di studio pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional, Profesor Lely Aryani. Selamat pagi. Pagi, Mas Radhi. Lely. Kita nggak berdua aja nih, ada juga di sambungan Zoom mantan Komisioner dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Sitomorang dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hibnu Nugroho. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Selamat pagi Bu Lely, selamat pagi Pak Saud. Ya, saya akan ke Prof Lely dulu Prof. Ya. Ini kata Pak Mahfud tadi bukan politis gitu ya, tapi ya bagaimana ya? Kalau kata Pak Saud, saya baca artikel yang ditulis oleh Pak Saud. Menurut Albert Einstein katanya, yang dikutip oleh Pak Saud, itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang coincidence begitu. Nah, kalau dari kacamata politik, Anda sebagai pakar komunikasi politik memandangnya seperti apa? Ya, pertama secara komunikasi politik itu kan by design, jadi bukan by accident. Nah, artinya, ini saya nggak akan bahas soal hukumnya ya, nanti tugas beliau berdua. Baik. Nah, secara politik apapun yang direncanakan itu ada konfigurasi model dari elemen-elemen partai politik itu sendiri, entah itu politisinya, partai politiknya, pendukungnya, kelompok kepentingannya, semuanya itu ada dalam lingkaran yang sama. Nah, jika kemudian ada salah satu soal atau salah dua soal yang menyebabkan aktor politik tertentu seolah-olah dizalimi, seolah-olah dikriminalisasi, sebenarnya bisa dirunut tentang peristiwa itu sendiri, apa yang menyebabkan itu terjadi. Nah, kalau saya kebetulan di Kompas TV saya jadi narsum udah 13 tahun ya, gitu ya. Udah cukup lama ya. Saya mengamati momen-momen politik tertentu yang banyak sekali istilahnya itu kalau saya menamakan bising-bising komunikasi politik. Nah, di momen seperti itulah orang-orang politik merasa dizalimi, merasa terzalimi, merasa dikriminalisasi. Sehingga kemudian kalau kebetulan yang menyasarnya itu adalah KPK, sejak awal KPK berdiri saya juga sering berkolaborasi dengan berbagai media untuk melihat momen-momen tertentu pada momen politik. Jadi menurut saya ini sebenarnya hukum ya, tapi tentang apa alasannya biar mereka berdua. Baik. Nah, karena kabarnya tanggal 30 udah dipanggil sebelum koalisi itu terjadi, sebelum deklarasi itu terjadi. Tapi mungkin itu juga udah dibaca, kita tidak tahu. Namun yang jelas yang harus kita tahu di belakang panggung politik itu kan ada 3. Front state, back state, sama middle state. Nah, di middle inilah ada kompromi antara panggung depan sama panggung belakang. Nah, barangkali saja ada secara kebetulan kenapa orang harus menduga. Ini kayaknya karena beliau mau menjadi bakal calon wakil presiden gitu. Pertanyaannya, kalau seandainya nanti dipanggil KPK-nya setelah terpilih, kalau insya Allah beliau jadi misalnya, kan akan ada pertanyaan lain, kenapa setelah terpilih, apa sengaja mau menghalangi pelantikan? Nah, jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya akan pernah putus. Jadi komunikasi politik itu seperti lingkaran setan juga ya, di mana orang harus memutusnya nggak jelas juga. Gitu. Nah, akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, meskipun dikatakan ini politis, tapi menurut Prof Lely ini bukan sesuatu yang politis, melainkan benar-benar murni masalah hukum. Tapi kita akan tanya Prof Lely terhadap kasus ini kepada dua narasumber kita juga. Ada yang sudah berkecimpung lama di Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga ada pakar hukum pidana di sini. Kita akan ke Prof Hibnu dulu. Prof Hibnu, tadi Prof Lely mengatakan ini sebenarnya benar-benar kasus hukum karena akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Soal ini, mempertanyakan kembali kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Prof Hibnu? Ya, gini Mas, kan Caimin itu kan dipanggil sebagai saksi, kan itu kan, saksi. Apa itu saksi? Kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 13 KUHP, adalah orang yang mengetahui, melihat suatu peristiwa terjadi. Kan itu. Pertanyaan peristiwa itu terjadi kapan?
pada saat Caimin sebagai menteri. Oleh Oke. karena itu tidak salah bahwa menteri juga melihat apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Apalagi yang sudah tersangka adalah dua itu dari ASN Kementerian Tenaga Kerja. Yang satu adalah sebagai dirjen, Oke. yang satu adalah PNS. Jadi hubungannya dekat sekali. Kan tidak mungkin seorang dirjen tidak izin dan sebagainya dengan menteri. Inilah gambaran sebetulnya. Jadi gambaran konstruksi hukum itu dipanggilnya itu dalam rangka untuk penyidik ada gambaran yang utuh. Kan itu. Melengkapi begitu ya, Prof? Betul. Ya. Jadi terlalu jauh kalau berpikir masalah yang lain-lain. Begitu, Mas. Baik. Sama, Bar. Sama berarti sepemikiran dengan Prof. Lely bahwa kasus hukum ini ya prosesnya harus terus dijalankan, apalagi kasus korupsi, mau musim pemilu, mau musim duren, mau musim durian, mau musim rambutan gitu ya. Proses hukum kalau memang ada pelanggaran pidana, terutama kasus korupsi, ya tetap harus ditindak begitu. Nah, bagaimana dengan pandangan dari Pak Saud? Pak Saud, saya pikir Bapak punya persepsi atau analisis yang berbeda soal ini. Ya, yang paling penting kan kondisinya saat ini kan ini persoalannya kan low trust society ya. Oke. Soal kepercayaan. Ingat nggak waktu IKTP gitu? Oke. Nggak ada kan, orang nggak pernah ngomong kan, itu ketua DPR loh yang kita jeblosin itu. Nggak ada kan orang gaduh kayak seperti ini, itu persoalan trust. Oke. Nah, ketika Undang-Undang 2019, Undang-Undang KPK baru masuk, kemudian KPK menjadi bagian dari pemerintah, which is di sana dia bisa mengengineering, dia bisa disuruh, bisa dilarang dan seterusnya, itu nggak bisa kita nafikan gitu. Ya. Jadi sekali lagi naif kalau kita bilang tidak politik. Pertama, kita lihat aja kasus e-formula, 19 kali expose. Oke. Ya kan? Sampai mengorbankan 2 orang. Terus kemudian beberapa bulan sebelum juga disebut-sebut, ya kan? Ini Caimin ini juga disebut-sebut ini oleh salah satu pimpinannya. Oke. Kita kan mengambil kesimpulan ini kan dari potongan-potongan informasi. Oke, informasi itu C3 lah kalau bahasa intelijennya. Tapi kalau dia di cross check, kemudian di double check, itu bisa jadi jadi B1 juga, lama-lama jadi A1. Jadi artinya kualitas informasinya juga meningkat. Dan kalau memang tidak seperti itu, kita juga nggak bisa membayangkan bahwa hal yang sama terjadi dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Jadi maksudnya apa yang terjadi saat ini soal penegakan hukum, soal kekuatan bukti, woi kita nggak boleh main-main di situ loh. Oke. Ya kekuatan bukti dan kita juga kalau katakanlah nanti Caimin dipanggil, kalau buktinya cukup, ya kan, kita nggak perlu pengakuan kok. Di KPK itu nggak perlu pengakuan, ya kan. Orang nggak perlu ngaku di sana kalau memang, apalagi kalau ini masih jadi saksi. Persoalannya adalah time constraint-nya itu, urutan-urutan peristiwa itu, kalau kita mau bicara penegakan hukum, itu kan dia harus sustainable terus, bertahap. Ya. Itu yang kemudian tidak terjadi di KPK karena memang kondisi di dalam sekarang itu penuh dengan konflik of interest, tidak transparan dan tidak akuntabel. Anda akuntabel mencat orang 57 orang, itu potongan-potongan informasi yang nggak Anda bisa buang begitu aja. Ya. Ada mosaik-mosaik yang menunjukkan kita sulit mempercaya mereka di dalam sekarang. Itu Mas Radi. Ya, kembali ke Prof. Hipnu. Ini masalahnya Prof, tadi pernyataan Pak Saud, KPK yang sekarang dengan KPK eranya Pak Saud ini beda. Katanya sekarang ini nggak transparan, lalu banyak yang sembunyi-sembunyi, tiba-tiba ya muncul hal-hal seperti ini. Di musim pemilu ada seseorang atau politisi bahkan yang akan manggung di kontestasi politik, begitu tiba-tiba disangkut pautkan dengan kasus hukum, terutama kasus korupsi, dan ini sepertinya punya pengaruh. Nanti saya akan tanyakan juga ke Prof. Lely, ada pengaruhnya sepertinya kepada konstituennya, kepada pemilihnya begitu secara politis. Nah, kalau dari kacamata hukum tadi KPK yang dulu dan sekarang berbeda, apakah betul begitu Prof. Hipnu, kacamata Anda? Ya ini yang tahu Mas Pak Saud itu ya. Kalau saya begini, Mas Radi, dalam suatu pengungkapan perkara itu masih ongoing proses. Memang kalau orang Jawa bilang istilahnya ini otak-atik gathuk ya. Otak-atik gathuk itu kan faktor pemilu, hukum. Dia nyambung sama Prof. Lely tadi kan itu. Pertanyaannya begini, dalam ilmu statistik kriminal, dalam lingkup kriminalistik, itu memang ada data perkara. Data perkara. Lah perkara itu mana yang didahulukan? Itu yang sering kita kaji itu penegak hukum kadang-kadang, ini Caimin mau nyalon. Bisa jadi. Kan itu ada stok perkara Mas, stok perkara itu banyak sekali.
Sehingga sebetulnya kalau penegak hukum itu memang konsisten akan melakukan perkara, habis tenaganya, Mas. Perkara menumpuk. Sehingga skala prioritas inilah yang jadikan perkara politik. Kan gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah mungkin ke depan misalkan Caimin ada faktor lain berkembang menjadi calon yang lain gitu? Ya, pertanyaannya bisa mungkin. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana mantan dirjen ini buka suara? Ini yang nyambung Pak Saud tadi. Kalau mantan dirjen ini buka suara dan itu melebar, ya baru alam. Nah, kan ini loh. Ini yang ditakutkan itu seperti itu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mendesak kadang-kadang begitu ya. Kalau ini ya sering terjadilah begitu. Di persidangan tiba-tiba dimunculkanlah nama seseorang ini, apalagi seseorang ini yang punya sangkut pautnya dengan dunia politik begitu. Dan akhirnya jadi rame. Ini berarti kans untuk itu tetap ada begitu ya Prof. Hipnu ya? Tetap ada karena dalam suatu objek perkara. Baik. Objek perkara sehingga dana itu mengalir kemana. Lah disitulah makanya nanti sebetulnya betul Pak Saud tidak memerlukan pengakuan, tapi dari keterangan mantan dirjen menyebutkan A mendapatkan sekian, I mendapatkan begitu, udah selesai itu masalah. Tapi mudah-mudahan dirjennya ini juga nggak ada tekanan gitu ya. Ya, kita tidak tahu. Kita nggak tahu walau alam, benar kata Pak Vino tadi. Karena pengungkapan perkara itu ada teori insakling dan wicakling itu menambah dan mengurangkan. Nah, tinggal pilihan aja nanti gitu Mas Radi. Baik. Nah ini saya lanjutkan Prof. Leli tadi. Kalau seseorang meskipun itu dia tidak terlibat lah dalam proses hukum terutama kasus korupsi begitu. Nah ini kita lihat konteksnya saat ini adalah Muhaimin Iskandar. Ada pengaruhnya nggak secara politik? Meskipun dia tidak melakukan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tapi secara ya kita kan kadang kredibilitas juga terlalu gampang mudah terkikis ya. Masyarakat kita juga terlalu mudah menjudge begitu terhadap orang yang sudah tersangkut kasus korupsi. Adakah pengaruhnya terhadap pribadinya Caimin sebagai politisi? Ya, politik itu kan tentang prejudice, jadi tentang prasangka juga sebenarnya ya. Dia tentang influence dan influencer juga. Benar nih yang Bang Saud katakan tadi, dia tentang potongan informasi yang disampaikan oleh KPK. Itu dalam teori komunikasi politik namanya adalah mozaik pesan. Jadi mozaik itu sendiri kan adalah potongan-potongan keramik kecil yang sebenarnya kalau disatukan menjadi sebuah rentetan yang bagus. Nah, bagus ini negatif bagi seseorang atau positif, itu tadi. Nah, pesan politiknya, jika orang itu tersentuh kredibilitasnya, maka bisa negatif, gitu. Yang dituntut dalam politik itu ya di samping kredibilitas, mungkin elektabilitas, isi tas, itu juga penting. Atau spontanitas politik dia ketika menarasikan pesan-pesan politiknya. Menurut saya kemarin waktu kasusnya Johnny G. Plate juga demikian kan. Jadi ada asumsi yang mengatakan dari pihak yang berdekatan dengan individu politisi tersebut mengatakan ini juga adalah kriminalisasi karena Nasdem mendukung Anies, mengusung Anies dan sebagainya. Realitasnya sekarang apa yang terjadi? Beneran ternyata terlibat. Nah, kalau nggak terlibat mana mungkin berani misalnya kejaksaan kan sebagainya. Jadi aparat penegak hukum itu kalau mau dipercaya ya bergeraklah berdasarkan dena hukum yang sudah dibangun. Kalau tidak ya menggerus kepercayaan. Memang betul ada kepercayaan yang berbeda di zamannya Bang Saud sama sekarang. Itu karena tokoh-tokoh yang ada di dalamnya juga sih, misalnya flexing dan sebagainya. Nah ini juga menjadi masalah. Kita berharap ke depan kalau ini memang nyata atau realitas hukum yang ada jangan dikaitkan dengan politik. Tapi benar-benar murni hukum ditegakkan. Tapi nggak bisa juga sih. Kadang-kadang karena antara dan politik dan hukum itu beda tipis. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang aktor-aktor politik itu sering baper gitu kan. Nah, ketika baper mereka ngomongnya bisa kemana-mana dan pagi ngomong ini, siang ngomong ini, sore ngomong ini, beda-beda. Tapi kalau kita lihat sebagai warga negara Indonesia yang harus menaati hukum gitu ya. Tapi dikaitkan dengan kondisi politik saat ini. Lebih baik Muhaimin Iskandar ini datang memenuhi panggilan KPK atau
diabaikan saja. Ya, bukankah lebih cepat lebih baik? Jadi semakin cepat terkonfirmasi status dirinya, itu lebih cepat dia membenahi informasi kepada publik, potongan-potongan pesan yang udah terlanjur terlempar. Jadi tentang politik juga adalah tentang persepsi. Pesan politik itu sebenarnya tidak punya makna apa-apa sepanjang penerima pesan tidak menerjemahkannya. Artinya kalau seandainya selesai lebih cepat, selesai dikonfirmasi, selesai sudah soalnya gitu. Baik, menarik ini Prof. Dari koalisinya Anies Baswedan sudah ada yang tersangkut-sangkut nih ya. Maksudnya ya udah disebut-sebut masuk ke kasus korupsi meskipun hanya sebagai saksi. Ada Muhaimin Iskandar, sebelumnya juga ada Partai Nasdem, ada juga terlibat lah maksudnya dalam kasus korupsi. Partai Nasdem ini mengusung Anies Baswedan. Di kubu sebelah juga di partai koalisinya Prabowo ada Airlangga Hartarto yang juga disangkut-sautkan dalam kasus yang bergulir di Kejaksaan Agung. Nah, nanti saya juga akan menanyakan ke Pak Saud Sitomorang. Apakah betul ini hanya untuk alih-alih ingin menegakkan hukum tapi ada politiknya juga? Karena kalau ngomong-ngomong soal politik, PDI Perjuangan juga ada beberapa kadernya yang tersangkut kasus korupsi disebut-sebut dan itu bergulir-bergulir saja gitu Pak Saud. Saya akan tanyakan ke Pak Saud Sitomorang, tapi setelah jeda ya Pak Saud, kita akan jeda dulu. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi, kami segera kembali. Masih bersama sejumlah narasumber kami membahas kasus yang terjadi pada tahun 2012 di Kemenaker Trans yang kala itu dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, saat ini sebagai bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan yang akan dijadikan saksi dalam kasus ini. Apakah ini politis atau benar-benar murni kasus hukum? Nah, tadi sebelum jeda saya menanyakan ke Pak Saud Sitomorang sebagai yang lama berada di KPK. Ini dari kubunya Anies Baswedan sudah ada lah yang dicantol-cantolin ke kasus korupsi begitu, dari kubunya Prabowo juga ada gitu disangkut-sangkutkan. Tapi juga dari kubunya PDI Perjuangan juga tidak bukan berarti nihil sama sekali. Ada juga yang dipanggil beberapa kasus, terutama juga yang sampai saat ini masih buron. Itu ada Harun Masiku yang belum juga tertangkap saat ini, bisa juga sebenarnya diolah oleh lawan politik. Nah, pandangan Anda seperti apa Pak Saud soal ini? Ya, karena saya bukan politisi, mungkin approach-nya nggak politik ya. Iya. Kalau approach-nya politik itu power struggling, itu biasa cari kelemahan orang, cari kekuatan, menunjukkan kekuatan sendiri, itu biasa dalam teori juga begitu. Oke. Menggunakan media dan seterusnya. Tapi kalau kita mau pendekatan bagaimana sebenarnya mereka kondisi objektif rakyat kita saat ini gitu ya. Kalau kita pakai bahasa indeks persepsi korupsi, kan salah satu yang menilai indeks persepsi korupsi kenapa kita dapat 34 itu kan salah satunya ada lembaganya namanya Paritas Demokrasi. Paritas Demokrasi itu ngasih kita angka 24. Yang terendah dari skala 1 sampai 100. 24 itu apa yang dinilai? Kaderisasi, KPU-nya, terus kemudian majoritinya, egalitarian partai politiknya, itu kompleks itu dinilai itu. Ini menjelang pemilu saya duga mungkin tahun depan ya bisa jadi potensinya turun ya. Jadi apa yang mau kita simpulkan dari riset-riset lembaga internasional tentang bagaimana Indonesia melaksanakan demokrasi yang berisik, noisy, kata Prof. Lili tadi juga ya, itu sebenarnya bisa jadi kita anggap menjadi sebuah bagian daripada demokrasi, walaupun itu sangat mahal. Tetapi kalau kita mau dekati dengan penegakan hukum, kemudian situasi Indonesia secara keseluruhan cuma dapat angka 34, Amerika yang angka indeks persepsi korupsinya 70, ya, Presiden Trump itu bentar lagi masuk penjara, ada 3 hal ya gitu kan. Jadi nggak aneh kalau Indonesia juga presidennya seperti apa, indeks persepsi korupsinya aja 34 gitu, tanpa kita menuduh. Tapi kalau kita menganalisis fakta-fakta itu menunjukkan ada banyak faktor yang sebenarnya kita harus selesaikan di dalam berdemokrasi ini gitu. Nah, satu menyelesaikannya adalah mari kita pakai wisdom kita. Di angka 34 itu nggak ada yang bersih gitu. Nggak ada yang bersih, kita bisa simpulkan gitu. Amerika yang 70 aja kayak begitu presidennya ya kan. Indonesia juga begitu, angka 34. Jadi maksud saya kalau kita memakai kata-kata wisdom, itu yang saya maksudkan, karena saya juga belajar Ipolexos sebut Hankam di Lemhanas, percumalah kalau kita bicara politik, nggak bicara ideologi, bicara politik tidak bicara ekonomi, bicara politik tidak bicara good corporate governance. Ya, oleh sebab itu saya katakan,
masih banyak sebenarnya kalau kita bicara kerjaan dari 5.000 surat yang masuk ke KPK itu, kalau katakan mereka harus punya KPI ya kan, di KPK itu ada KPI, Key Performance Indicators. Setiap tahun hakim, jaksa, penyidik saya ralat ya, nggak ada hakim, jaksa, penyidik itu dia harus punya KPI. Ya. Berapa yang harus dia kerjakan setahun, sehingga nanti di akhir tahun dia dapat hitungan, dapat bonus dan seterusnya. Selain KPI itu memang ada sesuatu yang harus gitu. Persoalan yang kembali lagi, kalau kita kembali ke case ini kan kita lagi mau nyari pemimpin gitu loh. Ya. Ya, Anda harus melakukan equal treatment. Ya, Anda harus selesaikan itu yang namanya kasusnya Masiku, kasusnya tadi Mbak Lili sudah menyebutkan BTS ya. BTS itu kan dari kelompok politik mana? Saya dalami loh di BTS ini, makanya saya kemarin ke Komisi 3 mendorong mereka untuk kemudian fair di kaitan kekuatan politik di dalamnya. Jadi sekali lagi, mosaik yang saya gambar yang dibenarkan oleh Ibu Lili tadi yang menunjukkan situasi peta politik kita itu menjadi tidak equal, tidak menjalankan prinsip demokrasi dengan benar, dan power digunakan benar-benar untuk menyingkirkan orang lain, bukan bersaing secara sehat, itu ada di kepala saya. Dan Anda membuang fakta-fakta yang sudah saya kumpul selama 4 tahun dan 3 tahun belakangan ini. Oke, boleh saja, karena memang perdebatan yang baik kalau hukum itu di pengadilan. Tapi kalau Ibu Lili kan sudah mengingatkan kita soal persepsi. Itu seperti indeks persepsi korupsi, yang diukur juga persepsi. Persepsi ini dibangunkan dari perilaku penegak hukum, perilaku anti korupsi, perilaku masyarakat, perilaku tokoh politik, dan seterusnya. Nah, supaya tidak noisy, tidak berisik seperti Ibu Lili bilang tadi, memang sebaiknya kalau memang itu kuat buktinya, karena memang dia ada di kementerian itu kan bisa di slow down dulu. Ya. Oh, penyidikan penggeledahan udah jalan. Emang mau masuk pengadilan besok buru-buru? Nah, itu yang saya maksudkan, wisdom ini yang kita minta sekarang sebenarnya di Republik ini. Wisdom mulai dari yang paling tinggi sampai masyarakat di bawah. Anda bayangkan, Anda bisa bilang bahwa kemarin deklarasi di Surabaya, kemudian ada suara sound system di depan hotel yang sama teriak-teriak. Kira-kira mengatakan bahwa calon yang ini bla 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 bla. Rakyat itu sudah nggak wisdom, boro-boro rakyat pemimpinnya juga wisdom. Ini persoalan kita, saya pikir Mas Radi. Ya, baik. Ini poinnya adalah mau siapapun ya proses dong gitu. Jangan tebang pilih begitu ya. Mau Muhaimin Iskandar, mau dari kubu sebelahnya juga. Kalau memang ada keterkaitan dengan kasus-kasus korupsi ya jangan ragu untuk menindak. Tapi begini, Pak Saud, saya tergelitik juga dengan anggapan orang dari luar. Bisikan-bisikan di luar itu cukup liar memang. Nah, saya akan menanyakan di era Anda, apakah ada yang namanya titipan-titipan itu kepada komisioner KPK bahwa politisi ini tolong diusut karena ada kasus ini begitu? Ada nggak sih titipan-titipan seperti itu? Meskipun pasti beberapa komisioner atau bahkan mungkin semua komisioner menolak titipan itu. Secara langsung kita tidak pernah mendengar itu, tetapi ketika orang mulai bicara di media, kita kan nggak naif juga menutup hati kita tidak baca media, sosial media dan headline dan seterusnya, editorial dan seterusnya. Di situ kan sudah menunjukkan bahwa memang kita mau dibawa-bawa, kita mau digiring-giring. Karena kan itu saya bilang kan tahun 2018 kan saya ditanya itu sekitar April. Ditanya di doorstop ya sama teman-temannya Mas Radi ini. Gimana Pak Kardus Durian, buktinya masih sulit. Memang gue harus masuk ke situ kan. Saya juga dapat informasi itu dari yang pasukan yang di bawah, dalam hal ini penyelidik dan pengaduan masyarakat dan seterusnya. Tetapi kita menjadi saya menjadi lebih confidence untuk tidak mendengar siapapun kecuali hati nurani saya. Karena memang saya dilindungi oleh undang-undang ketika itu, bahwa saya nggak bisa diatur-atur, saya independen. Agak berbeda dengan sekarang, they part of the government, man. Mereka pemerintah gitu. Agak susah kalau Anda bilang, oh nggak mungkin. Ya kita kan sudah lihat mosaik menunjukkan mereka integritasnya terganggu. Dewan pengawasnya juga kayak begitu, nggak bisa menunjukkan bahwa mereka sebagian daripada pengawas internal. Sebagaimana saya selalu salah tunjukkan, saya ngomong di TV aja, kemudian saya diadili oleh 9 orang dari luar. Atau saya pakai batik lengan pendek, kemudian dipotret oleh pengawas internal, Pak Saud kok batik lengan pendek, harusnya batik lengan panjang. Jadi check and balance itu kan tidak menimbulkan kepercayaan kita di dalam situasi KPK saat ini. Saya pikir gitu, Mas Radi. Baik, saya ke Prof. Hipnu ini menarik dari Pak Saud tadi. Kalau yang dulu diam-diam menghanyutkan, tapi menghanyutkannya dalam konotasi yang positif begitu menurut Pak Saud. Kalau sekarang diam-diam menghanyutkan, tapi konotasinya negatif. Tiba-tiba kok ada aja yang membuat kita mengingatkan dahi begitu. Kok begini, kok begitu?
Benar begitu pandangan Anda, Pak Prof. Hipnu? Ya, benar sekali. Karena Benar sekali. benar sekali, Mas. Ya. Alasannya begini, Mas. Dalam hal penegakan hukum, kunci utama adalah bagaimana penegak hukum merupakan skala prioritas. Skala prioritas. Ini yang menjadikan yang bahasanya Pak Saud, Prof. itu politik. Ya. Prioritas. Karena kalau kita tadi saya katakan dalam statistik kriminal itu perkara menumpuk, Mas. Cuman permasalahan sekarang memang dalam kasus kementerian ini, kenapa 2012? Karena kalau kita melihat suatu teori hukum, 2012, korupsi itu kalau mungkin tadi 2012 sudah dilakukan penyidikan, potensi daluarsanya juga tinggi, kalau nggak salah 15 tahun. Ini kan berarti kan sudah 13 tahun. Kan begitu kan? Tinggal 2 tahun. Pertanyaan mampukah? Itu satu. Yang kedua, dalam kacamata politik ini Mas Radhi, kalau saya melihatnya Pak Caimin harus juga datang. Karena seandainya nanti jadi presiden, itu menjadikan keteladanan. Nah itu loh, ini loh saya menghadapi sidang, ini loh saya hadir. Ini, kan sekarang ini penanganan suatu perkara itu juga keteladanan. Yang berdasarkan alasan A, B, C, D tidak hadir, mundur-mundur. Kesigapan menghadapi suatu masalah, ini saya kira nomor satu. Yang kedua terkait Pak Saud tadi, pembangunan anti korupsi sekarang ini memang tidak sendiri, tapi bagaimana ekosistem itu mendukung terjadinya suatu anti korupsi. Sekarang bagaimana kalau satu institusi korupsi, di yang lain tidak, di yang lain iya. Ini yang saya kira bangunan ekosistem harus merupakan satu kesatuan bagaimana kita menegakkan anti korupsi ke depan. Baik. Nah ini menarik sekali bahwa yang dikatakan Prof. Hipnu tadi ya jangan jangan tebang pilih begitu ya, kalau memang ada yang seharusnya ditindak. Nah tapi dari begini, terakhir saya ke Prof. Lely. Prof. Lely, dari sisi politis begitu, kan meskipun KPK ini lembaga hukum, tapi mereka masih berhubungan dengan lembaga politik. Yang namanya DPR menjadi pengawas KPK, Komisi 3 DPR, dan dia juga melaporkan langsung kepada Presiden, yang Presiden ini merupakan jabatan politis gitu. Jadi sulit dipisahkan memang lembaga ini dari unsur politik. Tapi begini, dari sisi komunikasi, Anda punya analisis tersendiri. KPK saat ini ya tadi yang saya katakan, diam-diam menghanyutkan dulu konotasinya positif. Sekarang diam-diam menghanyutkan, banyak yang mengasosiasikan konotasinya negatif. Apa yang salah dengan komunikasi KPK saat ini? Saya pernah menulis di sebuah media nasional, di Muat, itu adalah tentang fit and proper test di DPR. KPK lembaga independen, tapi yang ngepit dengan proper testnya itu siapa gitu ya? Mereka-mereka yang kalau terjadi apa-apa, yang sebenarnya semua orang di DPR itu tidak steril dari perilaku korup. Itu soal di awal-awal kita menemukan bagaimana dulu ada kasus sapi impor yang melibatkan PKS, termasuk ketua DPR yang drama politiknya demikian tinggi sampai harus benjol-benjol gitu kan di tiang listrik gitu ya. Lalu kemudian juga ada kasusnya ketua Komisi 3 gitu ya. Nah ternyata itu kan sebenarnya didramatisir juga sedemikian rupa seolah-olah ada alibi di dalamnya yang berkaitan dengan dia nggak akan kesentuh loh, karena dulu kan yang fit and proper testnya dia. Tapi kemudian disentuh juga. Ada kasus Menteri Sosial dari PDIP. Artinya sebenarnya nggak usah baper kalau kata kuncinya menurut saya ya. Kalau politisi itu ingin dilihat lurus, maka penuhi semua proses baik hukum maupun politik yang harus dia lalui ketika dia ingin jadi pemimpin. Dari sana dia bisa membuktikan apakah dirinya benar-benar kredibel atau tidak. Jadi ada 4 strategi komunikasi politiknya. Yang pertama itu adalah tentang pengetahuan situasional yang harus dihadapi. Saya ini adalah calon pemimpin, pengetahuan situasionalnya begini, saya harus hadapi. Yang kedua kompetensi komunikasi. Bukankah di sana dia bisa menjelaskan segala situasi yang berkaitan dengan tujuan dia. Jadi yang berkaitan dengan hal itu juga aspek pada tujuan. Tujuan komunikasi politiknya apa, ketika dia penuhi panggilan KPK, menjelaskan kepada publik, saya ini bersih loh, ini kasus lama yang sebenarnya tidak relevannya dengan saya. Kalau bukti hukum menyebabkan hal lain terjadi, maka manajemen kejemasan yang dia ingin tonjolkan kepada publik menjadi selesai. Terakhir Bu, yang tadi saya singgung soal komunikasi KPK ke publik. Ini supaya publik tidak curiga KPK ini kok diam-diam tapi menghanyutkannya dalam konotasi negatif. Apa yang harusnya KPK lakukan? Komunikasi seperti apa ke publik? Sama halnya dengan kecepatan yang harus diterima oleh si calon tersangka atau terperiksa saya nggak ngerti bahasa hukumnya. Begitu juga yang harus dilakukan oleh KPK.
Jadi kalau memang dia sudah mau memanggil, selesaikan dengan cepat. Apa keputusan yang berimbas pada individu yang bersangkutan. Karena saya bilang ditunda pun akan menjadi masalah. Ya. Seandainya Caimin kepilih jadi wakil presiden nantinya, omongan persepsi publik akan juga menyasar pada pertanyaan, beneran nih KPK udah kepilih pun masih diotak-atik gitu kan. Apa baper nih nggak kepilih calonnya misalnya gitu. Jadi semuanya nggak akan selesai. Jadi antara ujung dan ujung dalam komunikasi politik itu di tengah-tengahnya yang sulit. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Leli. Ini juga ada pertanyaan terakhir buat Prof. Hipnu. Prof, kalau soal penundaan calon presiden dan calon wakil presiden untuk ditetapkan di proses hukum begitu, itu hukum pidananya ada. Kalau memang ada hukum pidananya bisa dijelaskan, Prof. Hipnu. Ya, gini Mas Radhi, dalam hukum itu tidak ada penundaan-penundaan. Oke. Ya. Penundaan itu hanya kaitannya kebijakan, kita punya gawe. Nah, punya gawe kan berarti kan kita selesaikan dulu. Karena namanya suatu perbuatan hukum, delik itu melekat pada pribadi, Mas. Ya. Orang. Jadi sampai kapanpun orang harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Apakah dia sebelum menjabat, apakah menjabat, atau setelah menjabat. Oke. Di sinilah saya sepakat tadi dari kacamata politik, harusnya segera kita selesaikan. Karena Ya. kita itu krisis keteladanan. Begitu, Pak. Ya. Krisis keteladanan itu yang harus dilakukan. Sehingga cepat selesai, cepat baik. Kalau iya, kalau tidak. Ganti yang lain, kan gitu. Ya. Nah, selesainya gitu. Baik. Itu masalah menurut saya. Ya. Baik, ya menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini bahwa kalau memang ada yang tersangkut diselesaikan ya segera diselesaikan. Tersangkut atau tidak itu urusan hukum nanti biar persidangan yang menentukan begitu. Tapi yang menarik kalau tadi yang disinggung Prof. Hipnu ini kan menyangkut juga dengan dirjen-dirjen, dengan anak buahnya Muhaimin Iskandar. Apakah ada yang bernyanyi atau tidak? Nah kalau bernyanyi apakah memang nanti menguntungkan untuk Muhaimin Iskandar? Lagunya sumbang atau enggak? Sumbang atau enggak? Nah ini yang perlu menarik juga kita ikuti bersama yang berjalan nanti di persidangan-persidangan kasus yang sekarang menyeret beberapa pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan juga menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai saksinya dalam kasus itu. Baik, terima kasih Bu Leli, Sama-sama, Mas Radhi. Prof. Leli, pakar komunikasi Bang politik Saud. dari Terima kasih, Universitas Prof. Nasional Leli. sudah berbincang, juga Prof. Hipnu dan juga Pak Saud. Terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak. Kita ketemu lain waktu ya Pak. Terima kasih, sehat-sehat. Amin. Baik. Dan Amin. saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya topik menarik lainnya yang akan dibahas. Kebakaran hutan